Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya saudara terus menikmati pemeliharaan, pertolongan, dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah oleh rahmat Allah yang ajaib, Anda telah dibebaskan dari perbudakan dosa dan menjadi hamba Allah. Bapak Ibu Saudara, pembahasan kita sebelumnya telah kita pelajari bagaimana Paulus menjelaskan dalam Roma pasal 1 sampai pasal 5 tentang kasih karunia Allah kepada semua orang, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Semua itu terjadi atas kita karena kasih karunia Allah melalui iman kita, dan kita dilahirkan baru di dalam Kristus. Kita telah pelajari bahwa hukum Taurat telah diberikan kepada kita untuk menunjukkan kepada kita siapa sebenarnya kita. Hukum Taurat telah menjelaskan bahwa kita sama sekali tidak mampu, tidak layak, tidak berkenan kepada Tuhan. Dan itu sebabnya kita membutuhkan seorang juru selamat yang mampu menyelamatkan kita dari ketidakberdayaan kita berhadapan dengan hukum-hukum Tuhan, aturan-aturan Tuhan yang begitu sempurna. Itulah Bapak Ibu kabar baik. Kabar baiknya adalah Yesus Kristus datang menjelma menjadi manusia dan mentaati seluruh hukum-hukum Tuhan supaya kita yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal di dalam Dia. Bapak Ibu, saat sekarang ini setelah kita ditebus dengan darah anak domba Allah, dilahirkan baru menjadi anak-anak Allah, diciptakan baru menjadi kepunyaan Allah, kita tidak lagi diperhadapkan dengan tuntutan-tuntutan hukum sebagaimana sebelumnya dalam perjanjian lama. Kita diperhadapkan oleh Allah kepada satu hukum yang mulia, esensi daripada hukum sebelumnya, yaitu hukum kasih. Kita tidak mentaati hukum-hukum sekarang ini berdasarkan tuntutan-tuntutan dan berdasarkan ketakutan, oleh karena ketakutan kepada kutuk, tetapi kita berhadapan dengan hukum-hukum Tuhan berdasarkan kasih Allah. Allah telah menebus kita melalui Yesus Kristus supaya kita hidup di dalam hukum kasih-Nya. Nah, seperti apa hukum kasih itu kita jalani sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Kita akan mempelajari firman Tuhan dalam dua sesi ini. Bagaimana Kristus telah menyelesaikan tuntutan hukum agama di dalam dirinya melalui ketaatannya yang sempurna kepada hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum agama, supaya Ia menggantikan kita yang tidak mampu mentaatinya dengan kemampuan kita, dengan keberadaan manusia daging kita yang berdosa. Nah, Bapak Ibu, jika demikian, apa artinya hidup dalam kebenaran dan ketaatan dan kekudusan? Apa artinya? Kalau kita telah dibenarkan berdasarkan kasih karunia Allah, bukan berdasarkan perbuatan. Jadi apa artinya perbuatan-perbuatan kebenaran, perbuatan kasih, dan seterusnya? Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat dua fakta realita kehidupan di bawah perhambaan. Yang pertama adalah realita perhambaan dosa. Dalam tulisan Rasul Paulus, Roma pasal 6 ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Bahwa ketika kita berada di bawah kendali hukum Taurat yang begitu sempurna,
menjadi cermin ketidakberdayaan kita. Hukum Taurat yang mewakili kesempurnaan Allah, tuntutan Allah yang sempurna, tidak mampu kita taati. Dan itu sebabnya kita semakin terpuruk dalam dosa. Dan bukannya kebenaran yang kita peroleh, tetapi kutuk. Bahkan kita tidak mendapatkan kebenaran dari hukum tersebut. Memang hukum itu benar, tapi kita berhadapan dengan hukum tersebut menjadi semakin tidak benar. Karena semakin banyak hukum, semakin banyak pelanggaran. Semakin banyak tuntutan, semakin banyak pelanggaran. Ayat 21 kemudian dikatakan, buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian atau kutuk. Hukum Taurat yang ada di dalam perjanjian baru bukannya membawa kita kepada kebenaran, tetapi membawa kita kepada keterpurukan di dalam dosa dan kutuk kematian. Kenapa? Kita sudah belajar sebelumnya bahwa Tuhan sengaja mengurung kita semua kepada ketidakberdayaan ini, supaya kita hanya datang kepada satu-satunya cara Allah yang sempurna, yaitu mengutus Yesus menjelma jadi manusia dan menjadi taat kepada seluruh hukum, supaya kita dapat menerima pembenaran melalui iman kita kepada Dia. Realita yang kedua, setelah kita dibebaskan dari kutuk dosa ini, dari perhambaan dosa, sekarang setelah kita dibebaskan oleh Yesus Kristus melalui iman kita kepadanya, kita sekarang menjadi hamba Allah. Dan coba kita perhatikan ayat 22 dari Roma pasal 6. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi sebelumnya kita berada di bawah otoritas kuasa dosa karena tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Sekarang kita dibebaskan oleh karya Kristus di kayu salib, dan kita menjadi hamba Allah yang membawa kepada kekekalan. Sebelumnya kita menjadi hamba dosa dan membawa kita kepada kematian, kutuk kematian yang kekal. Di dalam Kristus, ketika kita sudah dibebaskan dari hukum dosa, dimerdekakan dari hukum dosa, kita menjadi hamba Allah, maka sekarang kita beroleh buah yang membawa kita kepada pengudusan, dan kesudahannya adalah hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, inilah tujuannya Yesus menjelma menjadi manusia, membebaskan saudara dari kutuk dosa, perhambaan dosa, supaya saudara menjadi hamba Allah dan menghasilkan buah yang membawa saudara kepada pengudusan dan kehidupan yang kekal. Nah, dua hal akan saya sampaikan tentang kebenaran hidup kita di dalam Kristus. Sebagai hamba Allah yang telah dibebaskan dari kutuk dosa dan maut, dimerdekakan dari belenggu perhambaan dosa. Dua hal kita pelajari tentang kebenaran pembebasan kita dan menjadi hamba Allah. Yang pertama, Anda telah mati bagi dosa, kita telah mati bagi dosa, dan hidup bagi Allah. Sekali lagi saya sampaikan bahwa setelah dibaptis ke dalam kematian dan penguburan Kristus, hidup lama Anda dinyatakan selesai. Yesus berkata di kayu salib pada saat menjelang kematiannya, sudah selesai. Dosa kita telah diselesaikan oleh Yesus Kristus lewat kematiannya. Kutuk atas kita karena dosa telah diselesaikan, disempurnakan oleh Kristus di dalam dirinya.
hidup Anda yang lama telah mati di dalam Kristus lewat iman saudara kepada karya pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan selanjutnya, setelah 3 hari Yesus bangkit dari kematian, maka lewat iman kita kepada Kristus, kita pun juga diberi satu hidup yang baru, pengharapan yang baru untuk hidup bagi Allah. Rasul Paulus menulis dalam Roma 6 ayat 11, ketika banyak orang berpikir, kalau saya sudah diselamatkan karena kasih karunia Allah, boleh dong saya hidup dalam dosa, boleh dong saya tidak taat, boleh dong saya tidak hidup dalam kekudusan. Rasul Paulus menjelaskan bahwa bagaimana bisa engkau hidup di dalam dosa lagi kalau engkau sudah mati, dikuburkan, dan dibangkitkan menjadi manusia baru. Mana mungkin engkau bisa hidup lagi di dalam dosa? Kalau engkau masih tetap hidup di dalam dosa, berarti engkau belum pernah mengalami kelahiran baru, belum pernah beriman dengan benar kepada Yesus Kristus. Jadi supaya kita dapat mengalami kuasa kematian Kristus dan kebangkitan Kristus di dalam diri kita, maka Paulus kemudian mengatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Kita sudah mati bagi dosa, melalui kebangkitan Kristus kita hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Karena Yesus telah bangkit, bahkan ia telah naik ke sorga, ia telah menang atas maut, ia menang atas kutuk. Kita pun juga yang percaya kepada dia menerima kebenaran ini di dalam roh kita. Ayat 6 daripada pasal 6 ini, Paulus juga sebelumnya mengatakan, kita mengetahui bahwa tabiat kita yang lama sebagai manusia sudah dimatikan bersama-sama Kristus pada kayu salib, supaya kuasa tabiat kita yang berdosa itu dihancurkan. Tidak ada lagi kekuatannya, tidak ada lagi sengatnya atas kita. Dengan demikian kita tidak lagi berada di bawah perhambaan dosa. Sekali lagi, pandanglah ini sebagai sebuah kebenaran. Taruh ini di dalam roh saudara sebagai sebuah kebenaran. Ini bukan hanya kebenaran, tetapi fakta di dalam roh saudara. Dan roh Allah bersaksi bahwa inilah kebenaran yang terjadi kepada saudara. Inilah kabar baik yang saya sampaikan, yang hamba-hamba Tuhan sampaikan, yang Injil sampaikan, yang para rasul sampaikan kepada semua orang, bahwa di dalam Kristus Yesus kita dibebaskan dari perhambaan dosa, dan dosa tidak berkuasa atas kita lagi. Kenapa? Karena tabiat pabrik daripada dosa itu sudah ditutup oleh Yesus Kristus lewat kematiannya, ketika ia berkata, sudah selesai. Ayat 14 kemudian dilanjutkan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Persoalannya adalah banyak orang Kristen hidup di zaman kasih karunia, tapi hidupnya penuh dengan ketakutan akan kutuk. Kenapa? Karena pikirannya masih dikuasai oleh hukum perjanjian lama, yaitu hukum agama atau hukum Taurat. Kalau saudara masih tetap berada di bawah kendali hukum Taurat, tidak berada di bawah kendali kasih karunia Allah, otomatis saudara tetap berada di bawah kutuk. Dan otomatis pula saudara tetap dikuasai oleh dosa. Perhatikan ayat 14 bagian A. Kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa,
Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kapan itu terjadi? Lewat baptisan ke dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Itu sebabnya Paulus katakan, kamu harus memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa. Jadi dosa tidak punya kuasa atas engkau. Paulus menjelaskan bahwa kita sebagai orang percaya dulu berada di bawah otoritas suami lama, yaitu hukum Taurat yang sempurna, yang penuh dengan tuntutan. Dan semakin kita berupaya, kita semakin salah, semakin terpuruk. Lalu Paulus berkata dalam Roma pasal 7, wah, aku manusia celaka, siapa yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut? Syukur oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus atau hukum kasih karunia Allah ini datang ke dalam dunia. Lalu tahukah saudara, ketika kita percaya Yesus Kristus, kita menerima Dia dengan cara atau bersatu dengan Dia dengan cara kita mati bersama Kristus. Dan karena Kristus itu adalah Tuhan, kita tidak mati terus-menerus bersama Kristus, tetapi kita bangkit menjadi manusia baru bersama Kristus. Dengan demikian, Rasul Paulus menjelaskan bahwa setelah kita bersama-sama dengan suami baru, yaitu kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita, maka tuntutan hukum-hukum dari suami lama kita, yaitu hukum Taurat, tidak ada lagi. Kita tidak terikat lagi sama sekali dengan suami lama, yaitu hukum Taurat. Hukum Taurat ini tidak bisa mati. Langit dan bumi lenyap, tetapi hukum Taurat tidak bisa mati. Kenapa? Karena hukum Taurat adalah penyataan kekudusan, kebenaran, dan kesempurnaan Allah. Tapi manusia tidak mampu mentaatinya. Lalu Yesus datang, menjelma menjadi manusia dan mentaatinya secara sempurna. Lalu kita percaya kepada Dia dan kita mati. Ketika kita mati, maka hukum-hukum perjanjian lama atau hukum-hukum Taurat ini tidak berkuasa atas kita lagi. Ia tidak bisa mengejar kita lagi, karena kita sudah memiliki hidup yang baru bersama suami baru kita, yaitu kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah ini melimpah dengan anugerah. Bukan berarti diizinkan untuk hidup di dalam dosa, tetapi kita mempunyai hubungan yang baru, yaitu hubungan kasih. Sebentar kita akan melihat kebenaran ini menjadi nyata dalam hidup kita. Paulus mengatakan dalam Roma 6:17, syukur kepada Allah, dahulu kalian menjadi hamba dosa, tetapi sekarang kalian dengan sepenuh hati mentaati pengajaran benar yang sudah diberikan kepadamu. Syukur kita sudah dibebaskan, dan sekarang kita menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Yang kedua, setelah dilahirkan baru, Anda telah berpindah otoritas. Dari otoritas dosa kepada otoritas kebenaran. Setelah Anda dibebaskan dari perbudakan dosa, kita dipindahkan untuk tunduk kepada otoritas baru, Tuan baru kita, yaitu Yesus Kristus. Kita tidak lagi berada di bawah dominasi suami lama, dominasi tabiat dosa, dominasi daripada kekuatan daripada tabiat dosa dan keinginan-keinginan ego kita. Kita sekarang berada di bawah dominasi kehendak, kemauan, keinginan daripada Allah yang begitu baik, begitu kasih kepada kita. Ayat 18 dari Roma pasal 6, Paulus mengatakan, kalian sudah dibebaskan dari dosa dan sekarang menjadi hamba untuk kehendak Allah. Saudara menjadi hamba untuk kehendak Allah. Dan itulah tujuannya saudara dibebaskan. Di bawah otoritas baru ini Anda harus selalu membuat keputusan untuk tidak lagi mengikuti atau melakukan kehendak Tuhan lama Anda, yaitu dosa. Sebab
Itu Rasul Paulus menjelaskan dalam ayat 12 dari Roma 6. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Karena kita sudah punya otoritas baru yang penuh kasih, penuh kemurahan, penuh kebaikan. Kita terhubung dalam hubungan kasih dengan Dia. Maka sudah selayaknya kita tidak lagi memperhambakan diri lagi kepada suami yang lama, memperhambakan diri lagi kepada dosa, kepada hukum-hukum yang membawa kita kepada kutuk. Tapi kita telah menjadi hamba Allah, hamba kebenaran, sehingga hidup kita, tubuh kita, seluruh bagian dari hidup kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan dosa, tetapi dikuasai oleh keinginan Allah. Saudara harus memperhatikan ini, bahwa memang saudara masih ada dalam tubuh darah daging. Saudara masih punya kehendak daging. Saudara masih hidup di dalam tubuh jasmani. Paulus katakan kemah sementara. Selama kita ada di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh karena banyaknya tekanan terhadap manusia baru kita, yaitu roh kita yang telah diciptakan baru. Saudara mau melakukan yang baik, tetapi saudara justru melakukan yang tidak baik. Nah, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menyerahkan hidup kita. Paulus mengungkapkan dalam Roma 12, persembahkan tubuhmu kepada Allah terus menerus. Keputusan ada pada diri kita. Tuhan tidak mengambil kehendak kita dan mengubah kita menjadi robot, tetapi Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita di dalam tuntunan rohnya berdasarkan hubungan kasih kita dengan Dia. Kalau saudara tidak punya hubungan kasih dengan Dia, saudara tidak punya roh Tuhan dalam diri saudara yang menuntun saudara untuk hidup dalam kebenaran. Tapi kalau saudara mempunyai hubungan kasih dengan Allah, maka saudara mempunyai roh kebenaran di dalam diri saudara. Dan itulah yang membuat saudara mampu membuat keputusan, saya mau taat kepada Tuhan atau tidak taat kepada Tuhan. Walau demikian, Tuhan tidak akan memaksa saudara, tapi saudara yang harus memaksa diri. Karena itu sangat penting bagi saudara sendiri. Ketika saudara tidak mengikuti kehendak Allah, itu akan menyusahkan diri saudara sendiri. Allah tidak pernah disusahkan, tetapi saudara sendiri yang akan disusahkan oleh karena saudara tidak hidup di dalam ketaatan, tidak hidup dalam kebenaran yang dikehendakinya, tidak hidup sesuai kehendak Allah, tapi sesuai dengan kehendakmu sendiri. Dan akibatnya adalah saudara tidak akan pernah menikmati hubungan saudara dengan Dia. Saudara tidak akan menikmati segala rancangan Allah yang terbaik. Bukan berarti bahwa Allah tidak merancang yang terbaik. Allah terus merancang yang terbaik. Tetapi kita tidak punya rasa percaya diri untuk menikmati segala rancangan Allah. Mengapa? Karena iblis selalu punya kesempatan untuk menuduh saudara, membodoh-bodohi saudara, dan membuat saudara selalu merasa tidak mampu, tidak layak, dan seterusnya. Dan itulah kehendak daripada iblis, supaya saudara tidak mengalami segala rancangan Allah, kebebasan, kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Allah telah mengangkat saudara, membebaskan saudara, dan mengangkat saudara menjadi anak Allah, dan membawa saudara menjadi hamba kebenaran. Ingatlah diri saudara, saudara bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Saudara bukan lagi hamba iblis, hamba setan, hamba keinginan diri saudara sendiri,
tetapi hamba Allah, hamba kebenaran. Berikanlah diri saudara kepada Allah untuk mentaatinya. Keputusan selalu ada pada diri Anda. Silakan buat keputusan sesuai dengan kehendak Allah, supaya saudara dapat menikmati perjalanan hidupmu bersama Allah di dalam Kristus Yesus sampai di ujung jalanmu. Amin. Tuhan memberkati.